Indro nanti mana dia sama Indro ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih berada di Kelurahan Mabar. Ibu-ibu di sini berkumpul terus dari tadi malam. Ada momen pembagian sembako atau pemberian apa? Untuk itu kita tanyakan dengan ibu yang di sebelah kita hari ini. Assalamualaikum, Bu. Ibu dari mana? Dari Pasar 8 Helvetia. Pasar 8 Helvetia. Jadi sampai malam ini dari jam berapa Ibu tadi hadir? Dari habis asar sampai sekarang ini. Terus tadi Ibu tahunya ada apa nih ke kantor gubernur ini? Apa sebetulnya? Dalam rangka apa? Ini tadi malam ada dari kepala desa datang ke rumah. Itulah ngasih tahu besok datang kemari ke apa ini? Kelurahan Mabar. Bawa fotokopi KK 2 lembar, fotokopi KTP 2 lembar, materai 10.000 2 lembar. Terus apa yang dijanjikan oleh kepala desa Ibu? Apa aja yang bakal diberikan untuk Ibu? Nah, katanya gini, saya nanya dapat apa? Katanya beras 90 kilo sama telur 3 papan. Tapi ini sampai sini nyatanya ada tabungan juga, buka tabungan. Tadi kan kawan-kawan Ibu udah nampak Ibu kan? Jadi di satu lingkungan Ibu itu berapa orang Ibu yang sudah dapat? Atau Ibu sendiri atau gimana? Anak saya dapat udah pulang tadi. Kawan-kawan juga ada tetangga. Dapatnya apa aja tadi yang dibawa? Yang dibawa itu tabungan katanya dari mulai bulan Juli sampai Desember 200 jadi 1.200.000. Udah itu ada ngambil sembako ditujukan di grosir, belum diambil tapi berupa beras katanya gitu. Besok ngambilnya belum tahu berapa. Terus tabungannya itu kapan mau dibagikan atau bisa diambilnya kapan? Diambilnya katanya kira-kira lebih kurang seminggu. Setelah Natal ya Bu ya? Gitulah. Oh, gitu. Terus kenapa kok bisa dapat program ini? Apa Bu persyaratannya? Mungkin karena nggak tahu saya nanya. Katanya itu diacak itu Bu. Kami pun nggak ada pilih-pilih. Tahu-tahu ada namanya katanya gitu. Namanya keluar gitu. apa memang sebelumnya pernah ada dapat bantuan PKH apa macam Bu? PKH saya nggak pernah, yang lalu BLT pernah. Terima kasih. Terus ibunya dari mana? Depan rumah juga. Oh, depan rumah. Tapi ibunya dapat ya kan? Dapat. Belum ada semua masih ini. Oh iya, ini kan ditunggu kan? Iya, gitu. Terus tetangga-tetangga kan itu kan banyak bukan? Kan nggak dapat. Apa nggak pada tanya tetangganya? Kenapa kami nggak dapat kok ibu bisa dapat? Apa sebaik apa dekat dengan Kepri, dekat kepala desa? Kami atau bilang enggak? nggak tahu Nggak gitu tahu, juga. karena katanya itu lah diacak katanya. Jadi nomor itu kalau keluar Namanya keluar sendiri gitu. Yang namanya keluar. Sebelum itu kan ibu nggak pernah ikut daftar apa-apa ini kan? Nggak pernah. Jadi nomor apa yang diacak itu yang dari tetangga? Nama kami dari kakak. Dari kakak. Kemarin bilang bapak dapat bantuan. Nah, gitu, ngomong gitu. Entah apa programnya nggak tahu, pokoknya nggak bantu. tahu. Alhamdulillah. Besok datang ya katanya. Rezeki. Bapak di rumah sakit, nggak bisa kerja. Ya saya ya mau mari ngambil. Ya, nggak apa. Alhamdulillah. Gitu. Berarti ibunya dari kelurahan mana? Desa Tanjung mana? Mulia. Oh, Tanjung Mulia sendiri juga Medan dulu. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat ya, selalu ya. Ya. Dari mana? Tanjung Mulia. Dari Tanjung Mulia. Awalnya tahu ada untuk pemberian ini dari mana Pak? Kepli. Kepli. Terus kok tetangga-tetangga yang lain nggak dapet? Ibu dapet, nah gitu. Apa sebetulnya yang bisa dapet? Nggak tahu. Pokoknya dapat aja Bu. Alhamdulillah. Jadi apa yang diberikan? Belum tahu. Oh, belum tahu juga. Dari jam berapa tadi ngantrinya Pak? Jam 4. Habis asar. Habis asar ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi pertanyaan sekarang Bu, dari jam 4 tadi sampai sekarang apa yang dirasakan di kantor buruh? Jenuh, lelah, bingung atau apa gimana? Ya, jenuh. Ya, gitulah. Maunya gimana Bu harusnya pemerintah ini pembagiannya ini biar nggak sampai ngantuk sampai malam gitu. Maunya gimana usulannya? Pokoknya enaknya aja lah gitu gimana. Dia kan semuanya enak Bu, namanya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita dengan Ketua Panitia Pelaksanaan Pemberian apa ini Pak Endro?
BPNT PPKM. Nah, BMT BPKN. BPNT. Nanti kita tanyakan dengan beliaunya apa sih itu. Nah, untuk itu kita tanya beliau langsung. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Tolong sampaikan kepada masyarakat apa ini program kok begini dari pagi, sore, siang sampai sekarang ini masih berkelanjutan. Oke, terima kasih Mas Lili yang sudah mau hadir di acara kita hari ini. Jadi memang ini adalah bantuan dari pemerintah yang untuk program BPNT PPKM. Alhamdulillah untuk di Kecamatan Medan Deli dari 21 kecamatan kita yang paling terbesar. Untuk jumlah penyaluran kita sebanyak 4.400-an. Dan kementerian itu adalah memberi data ke Dinas Sosial. Dinas Sosial tinggal berkoordinasi kepada pihak BRI selaku pemilik buku buku rekening dan ATM. Jadi kita berkoordinasi kepada pihak BRI untuk kegiatan penyaluran. Yang alhamdulillah semalam kita sudah penyaluran dan akan kita akhiri insya Allah di hari Jumat, tergantung dari jumlah animo masyarakat. Makanya kenapa kita mulai dari pagi sampai malam kita maksimalkan pelayanannya agar bisa tercapai target 100% penyaluran. Karena jika sampai di tanggal 30 ini tidak terjadi transaksi dan terjadi penyaluran, akan dikembalikan lagi uangnya ke negara. Itu dia. Jadi penyaluran di satu kecamatan ditempatkan di satu titik. Di satu titik Dengan jumlah komunitasnya berapa banyak tadi? 4.000. 4.000 dalam waktu 1 minggu. lebih kurang sampai hari Jumat nanti kita kegiatan penyaluran. Anda bekerja berarti dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jam sekarang ini, Nah, Pak Lili. artinya begini. Bagaimana masyarakat itu tahu bisa mendapatkan ini dan bagaimana masyarakat yang tidak mendapatkan ini? Kalau data ini ya sudah disiapkan oleh kementerian sejak tahun 2015. Data yang dipakai database-nya. Dan masyarakat Medan Deli itu sudah saya sampaikan melalui WA group kelurahan-kelurahan yang alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Kepling dan hadirlah masyarakat. Itu dia. Jadi Mas, sekarang kan ini ada yang dapat tidak dapat. Waktu itu datanya itu dari statistik atau Dari data- statistik. Nah, Dari 2015 sampai sekarang itu kan banyak sudah meninggal dunia. Ya. Nah, artinya data itu bisa tumpang tindih. Tumpang Siapa tindih, yang betul. mau ngambil itu setelah meninggal dunia? Ahli waris Kalau ahli warisnya pada saat ini kaya, bagaimana itu? tetap kita serahkan. Oh itu. Tetap kita serahkan. Sementara ada masyarakat yang Jadi nanti kalau dia yang sudah meninggal, ahli warisnya dinyatakan menurut pendapat tetangga ataupun Kepling menyatakan itu dia sudah mampu, layak, sudah tidak layak lagi lah kita nyatakan, itu bisa nanti kita dianulir atau dihapus datanya pada saat forum musyawarah kelurahan atau forum muskel namanya. Dan itu kewenangan ada di masing-masing kelurahan untuk menyatakan dia tidak layak lagi dapat. bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang masyarakat tidak mampu bisa diusulkan melalui forum muskel juga, melalui yang diusulkan dari Kepling untuk dimusyawarahkan di kelurahan. Apa-apa saja yang diberikan pemerintah pada saat ini, Mas? Jenisnya apa? Apakah ada telur, ada beras, ada minyak, ada tabungan, apa-apa saja? Kalau program PKH dia khusus hanya berupa uang yang disalurkan per triwulan, kalau saya nggak salah ya, per triwulan itu dikeserahkan. Kemudian ada namanya program BPNT, bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai ini adalah menjadi kewenangan para pendamping sembako untuk melakukan kontrolisasinya ke masyarakat melalui agen-agen penyalur. Kalau produknya itu sudah ditentukan oleh pihak kementerian tidak boleh ada gula, ada minyak, ada produk-produk kayak susu, bubuk teh, itu nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan itu apa? Ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada sumber vitamin dari buah-buahan dan sayur-sayuran, hanya itu aja. Satu lagi. Ya. Kenapa kedainya itu memang harus ditunjuk kedisipolan? Kenapa? Ini apa penyebab? Ataukah memang dari kementerian begitu? Ataukah memang juknis dari pemerintah setempat yang menunjukkan itu? Kalau sebenarnya saya baru kali kan, saya baru itu 2021. Jadi kalau program yang agen yang memang khusus sebagai agen penyalur memang itu sudah ditunjuk sejak tahun 2017 sejak bergulirnya program PKH ini. Dan itu setiap kecamatan jumlah agen penyalur itu berbeda jumlahnya. Kita di Medan Deli alhamdulillah sekarang ini ada sekitar 6 agen penyalur warung namanya. Ditambah ada beberapa briling yang memang ditunjuk sebagai agen penyalur juga.
Berarti itu sudah ditentukan oleh pihak kecamatan. Bukan. Kecamatan tidak mengusulkan. Tapi itu adalah kalau Ewarung ini namanya Kube Ewarung, ya kan, yang didaftarkan melalui dinas sosial, disahkan melalui dinas sosial. Itu dia. Berarti Kube ini memang diusulkan dari kelurahan, ya, langsung di terus nanti baru 2017 didata oleh pemerintahan ya, dari kementerian. ya. Nah, jadi masyarakat ini di Kube itu loh. Saya mau. Ya. Tapi. Bu, berapa tahun ini udah nggak didapetin? Udah 2 tahun lah. Kemarin biasanya dapet. Terus kan begini Bu, Ibu kan ke BRI. Ke BRI pernah dimasukin ke BRI. Apa kata orang BRI masalah ini? Ya kalau nanti kan ya Bu, kita aja kalau dapet ya info, kalau keluar ya alhamdulillah ya Bu ya. 2 tahun itu Ibu bilang nanti saja kata orang BRI. BRI mana Ibu bilang? Tanjung? Tanjung? Kami ke sana, kartunya karena kartunya Tanjung Anom jatuhnya. Ibu di kakak warga Mabar, Enggak, lingkungan 12 Tanjung Mulia. Tanjung Mulia, Tapi ngambilnya di Tanjung Anom. Jadi Ibu sampai sekarang ini nggak menyerah kan ya kan? Mudah-mudahan dapat lah ya kan? Sudah 2 tahun ya kan? Sudah 2 tahun tapi tidak ada konfirmasinya. Artinya kan pihak BRI nanti akan menyauti dan akan melihat data itu sebenarnya. Di mana kesalahan kata orang BRI? Enggak ada, dia enggak ada nanya kesalahannya di mana sih. Terus Udah cuman perbaikan data aja udah. sampai sekarang data di BRI tapi hasilnya tidak ada. Belum ada, cuman Oh. kami berdua sama kawan kan kawan udah keluar gitu. Siap, alhamdulillah. Kita tanya dulu sama koordinator. Apa penyebabnya Mas? Perbaikan data, apa tadi yang disampaikan ke Mas? Coba sampaikan. Perbaikan data ini kan gimana ya bilangnya? Nama seperti nama itu. Ya, karena kan ada yang pertama nomor NIK tidak padan dengan capil. Kemudian nama tidak cocok dengan catatan sipil. Ini pun jadi penyebab kenapa dia tidak keluar. Mulanya ada belum Pak? Kemudian data itu tidak online. Ya kan, mungkin Ibu kan keluarnya kan dari nggak keluar sejak Januari 2021 kan? Betul. Jadi nama hampir 2 inilah. yang dapat Rahmadani. Jadi bisa jadi ada dalam satu kakak ini punya ibu, ya kan, ada nomor nicknya yang tidak padan dengan capil bisa, gitu. Itu udah penyebabnya. Tapi kalau misalnya tidak sama capil, kalau waktu vaksin kena terdaftar gitu. Ini kan ibu kartunya kartu baru kan? Iya. 2021 kan? 2021 kan? Iya, Pak. Data ibu yang lama, Waktu pokoknya yang pertama PKH. data ibu yang lama waktu pendaftar pertama kali PKH Pak, ada nama anak yang nggak masuk nggak? Yang siapa yang nggak masuk? Semua masuk sih. Kakak yang lama. Kakak yang lama semua masuk. Semua yang masuk. Kenapa ibu cetak 2021? Masalahnya waktu saya mau pergi ke Tanjung Anom, kartu berkas saya semua hilang di angkot. Nah itulah Pak, gara-gara mengurus perbaikan data. Jadi situ Tapi yang jelas masuk semua dulu ya. masuk waktu semua, mendaftar. masuk semua. Bisa jadi ada salah satunya itu yang Hilang nggak semua. online. Bisa jadi ada salah satunya nggak online. Sama kakak saya. Jadi saya ngelapor ke polisi. Jadi solusinya apa Mas untuk Ibu ini? Mudah-mudahan lekas terrealisasi nanti. Kita nanti hanya bisa memastikan namanya masih ada nggak di aplikasi SIP-NG online namanya. Itu database punya kementerian Bu. Kita pastikan namanya semuanya masih ada. Itu dulu yang pertama kita lihat. Kemudian baru nanti kita cek nama SP di dalam SP2D itu ada nggak nama ibu di dalam pembayaran punya kementerian ke BRI untuk di top up ke rekening ibu. Kalau memang ada, berarti nama ibu masih aktif. Tapi kalau misalkan uang keluar. Iya, uang keluar yang di program beras ya Bu. Yang Oh yang nggak. Nah, jadi beda dia karena di kementerian itu ada 2 dirjen yang diambil di paket miskinnya. Itu nggak pengaruh sama data anak sekolah gitu Pak. Maksudnya kan karena anak sekolah dapat, katanya yang bilang Nggak ada pengaruh. Oh nggak ada pengaruh. Oh, gitu. Karena dia sinkron dari semuanya. Jadi tahunya Ibu ini nanti dapat Mas, bagaimana? Tahunya kok selesai datanya selesai, tahunya bagaimana? Kasih Ibu tahu. boleh hubungi ke saya dalam seminggu ini nanti ibu hubungi ke saya. Jadi mudah-mudahan permasalahan Ibu ini akan segera kelar dan mudah-mudahan akan mendapat faedah bagi kita semua. Bukan Kasih aja, Pak, berarti nomornya, Pak. Ibu ini disusahkan, pemerintah pun tidak pernah menghalangi apapun. Karena yang disalurkan oleh pemerintah pada hari ini dan seterusnya akan didapatkan oleh masyarakat yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi sampai malam ini, dari pagi, siang, sore, malam sampai hari ini
Pak Hendro-nya sebagai ketua panitia ini semangatnya luar biasa. Dan kita pingin tanya, apa resepnya dan apakah memang padamu negeri ini seperti itu atau bagaimana? Menurut Abang kan kerja pagi, sore, siang, malam dan keluarga tinggal di rumah. Ya. Jadi bagaimana Abang sampai optimis, bukan pesimis, tapi Abang sampai melayani orang ini begitu hebatnya? Apa sebabnya? Yang pertama, kita memang ingin melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, ini adalah hak rakyat jelata, rakyat miskin, berintingan. Rakyat miskin, dan ini memang hak dia. Mau apapun ceritanya, kita tetap mengupayakan maksimal penyaluran kepada masyarakat. Dan kita juga mohon bantuan dan doa dari seluruh warga Semedan Deli. Semoga kami yang sebagai para pelayan sosial ini yang berharap hanya dari doa itu supaya kami tetap sehat. Itu aja. Sampai pagi, sore, siang, malam, artinya pemerintah menyiapkan motor ini. Honor tidak ada. Jadi kepada Ibu Menteri, bagaimana ini masyarakat ini? Apakah memang negeri ini seperti ini? Bagaimana dibawa pulang dengan beliau? Apa yang didapatkan beliau ini? Tapi melayani sesuatu, apakah hidup ini cukup melayani? Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Jadi kita ingin tahu juga, benarkah Anda tidak mendapatkan honor dalam hal ini? Hanya tali asi istilahnya. Hanya tali asi. Kalau jumlah rupiahnya kita nggak off the record. Siapa yang menanggung makan PPD. minum sampai sore ini? Di kegiatan ini kita makan minum, kita swadaya. Swadaya dari Swadaya sama teman-teman yang lainnya. luar biasa semangat beliau dan bagaimana ingin membahagiakan masyarakat yang ada di kelurahan, kecamatan, bahkan Indonesia. Kita banyak seperti Hendro seperti ini di negeri ini. Mudah-mudahan beliau sehat, kuat, keluarganya makin sehat dan sejahtera. Insya Allah, Allah akan membantu beliau. Untuk itu, sampai jumpa lagi.